Kembali lagi di Podcast Me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Apa kabar Anda semua? Berjumpa kembali bersama saya Amirullah Abdul Aziz. Kali ini di samping saya ada Bapak Ahmad Jamaksari. Ya, Apa sehat kan? kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, banyak DM yang masuk. Ya, Kemana Bapak Jimmy setelah pilkada kemarin? Ya sebelumnya kita buka dulu ini boleh ya. maskernya. Maskernya. Ya. Kita juga sudah menaati protokol kesehatan dengan menjaga jarak Ya. dan memakai Dan masker. sudah swab juga ya. Sudah swab. Ya. Insya Allah. Amin. Insya Allah terjauh dari penyakit Ya, corona. sudah vaksin juga ya. Siap. Ya kan kita ngobrol-ngobrol nih, Ya. ngobrol-ngobrol santai aja sambil ya ngopi-ngopi sambil inilah. Biar nggak terlalu tegang kayak Oke. suhu politik kali ini. Dimana lagi-lagi Kang Jimmy ini menjadi sorotan banyak publik. Mungkin untuk kali ini bukan hanya di Karawang nih yang menyorot Kang Jimmy, karena video maaf kita Ya. bahas mengulas sedikit ya. Ya. Ya kemarin sempat di channel YouTube PKB atau Ya. yang menyebut bahwa Kang Jimmy sudah digantikan dengan ketua DPC PKB yang baru ya, Ya. Tolek. Nah, video tersebut viral di mana-mana. Ya. Nah, mungkin sedikit ulasan atau tanggapan dari Kang Jimmy mengenai video tersebut seperti apa? Ya. Aduh, subhanallah, hebat ya. Ya, kenapa saya bilang hebat? Saya sebetulnya 3 bulan ini lagi belajar untuk menemukan seperti apa sih sebetulnya ilmu ikhlas itu gitu. Ya. Ilmu membahagiakan diri di atas keinginan yang belum tercapai, Ya. atau bahasa sederhananya di atas kegagalan lah gitu. Begini, di mata saya politik itu sederhana sebetulnya, Pak. Politik itu kalau diartikan oleh kaum santri, ditulis dalam huruf hijaiyah gitu ya. Itu hurufnya itu pa, waw, iya, lam, ta, ka. Kalau disatukan pawalaituka. Ya. Artinya celakalah engkau. Nah, gitu loh. Pawalaituka itu bahasa Arab itu. Bahasa Indonesianya celakalah engkau. Karena itu mantan Ketua Umum PBNU Mbah Hasyim Mujadi pernah bilang bahwa politik ini gray area, wilayah abu-abu, Ya. antara Abu Bakar dan Abu Jahal. Jadi Abu Bakar kita kadang-kadang nggak bisa karena hidup banyak dosa. Terlalu suci. Terlalu suci beliau itu. Jadi Abu Jahal juga nggak mau, walaupun kita banyak dosa. Ya. Kenapa? Karena kita nggak mau masuk barisan neraka gitu. Ya akhirnya banyak orang memposisikan diri di politik ini Abu Nawas. Ya. Siapa Abu Nawas? Abu Nawas itu sosok orang yang bisa masuk ke kanan dan ke kiri, kira-kira begitulah. Saya selalu bermain 2 kaki, bermain 3 kaki dan lain-lain. Dan di politik itu dihalalkan. Ya. Bermain 2 kaki itu. Di politik itu ya biasa kayak gitu. Jadi di politik orang bisa mati mendadak, tapi bisa kemudian kembali memiliki nafas dan ruh, kembali hidup. Meski Kang Jimmy ini sudah memutuskan bukan pensiun ya, tapi Ya. rehat sejenak Ya. dari politik. Cuman lagi-lagi karena fokus awalnya atau Kang Jimmy ini adalah orang yang hidup dengan politik. Ya. Nah, dari pilkada itu kan rentan waktunya hanya 2 bulan ya, Ya. 2 bulan sampai Ya. saat ini. Ya. Nah, harus kembali disorot dengan sama hal-hal yang berbau politik. Ya. Gimana sih? Ya, saya kira sentilan Caimin kemarin itu ya mungkin guyon maksudnya ya, guyon. Tapi memang menjadi menarik itu, menjadi liar isunya
manakala ini di AF di akun resmi YouTube DPW PKB Jawa Barat. Walaupun kemudian dihapus, hanya tetap yang namanya di YouTube itu kan konsumsi publik ya, konsumsi publik dunia gitu. Jadi sentilan beliau kemarin saya banyak hutang, ya nggak masalah gitu. Karena agama saya juga mengajarkan untuk berhutang, agar kemudian kita mampu untuk membayarnya. Tapi kan ini hal tersebut mungkin sifatnya guyonan. Nah, kenapa ini jadi serius? Ya mungkin tanggapan publik itu beda-beda. Nah, menyikapi tanggapan mungkin yang beragam oleh beberapa pihak. Seperti apa? Ya, saya menyikapinya sederhana. Laksanakan amanah Gus Dur, ajaran Gus Dur. Hamba Allah yang masih peduli dengan hinaan, cacian, makian, pujian, yaitu hamba Allah yang masih amatiran. Toh saya juga nggak malu kalah di pilkada. Saya nyalon bupati itu step by step. Dari mulai saya anggota dewan, naik ke wakil bupati, naik nyalon bupati, ini kan rasional kan, step by step. Tahapannya saya lalui. Saya belajar dulu di DPRD, saya belajar dulu di wakil bupati, setelah itu saya nyalon, kemudian saya kalah, dan kemudian memang saya banyak utang, seandainya itu benar terjadi gitu kan. Ya tinggal tanya aja sama mereka semua gitu. Sebenarnya ngasih duit nggak ke saya waktu kemarin saya nyalon gitu. Ini bisa beberapa pihak mungkin menyebut ini efek pilkada. Sebenarnya kejadian-kejadian yang menimpa Bapak Ahmad Jamaksari ini, apakah benar efek pilkada atau mungkin ini konsekuensi yang harus dijalani kalau kita atau seseorang masuk ke ranah politik? Ya, begini. Dari kejadian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada saya, kiranya lewat channel YouTube Media MeTV. Media MeTV dan channel YouTube Kang Jimmy tentunya nanti pasti insya Allah ditayangkan juga. Saya ingin menyampaikan, belajarlah berpolitik seperti Firaun. Gitu. Berpolitik seperti Firaun. Keren Firaun itu. Keren Firaun itu. Keren sekali Firaun itu. Firaun itu memiliki kegigihan dalam melaksanakan agenda pembangunan yang ada dalam otak kepalanya. Dan yang lebih keren, ini yang harus dicontoh oleh para politisi di Indonesia. Sudah tahu Nabi Musa akan jadi musuhnya, dipelihara sama Firaun. Dia gila gak itu? Dipelihara, makan di istana Firaun, tidur di istana Firaun, sampai dewasa itu Musa itu Nabi Musa alaihissalam itu dipelihara oleh Firaun. Padahal semua paranormal Firaun sudah mengatakan bahwa esok lusa ada anak laki-laki yang akan meruntuhkan kerajaan kamu. Kemudian istri Firaun yang bernama Siti Asia melobi suami tercinta dan akhirnya diizinkan untuk tidur di istana. Itu Firaun sudah tahu dia itu mau jadi musuhnya itu loh. Nah, momentum politisasi gaya Firaun ini kiranya harus dijadikan bahwa di politik itu tidak boleh ada bahasa, tidak ada kawan abadi. Tidak ada sahabat abadi. Tidak ada sahabat abadi. Tidak boleh ada bahasa begitu. Tidak boleh ada bahasa, ada stigma, tidak ada sahabat abadi, tidak ada lawan abadi, yang ada kepentingan abadi, itu nggak boleh kayak gitu. Karena politik bagi saya adalah sarana untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Tapi di sisi lain politik itu kan tidak selamanya membawa efek atau dampak yang buruk. Mungkin untuk seseorang yang mengalami kekalahan di politik. Akan tetapi mempunyai sisi kebaikannya juga. Tadi mengutip dari berpolitiklah gaya Firaun yang notabene Firaun ini kan disorotnya hal-hal yang negatif. Oke. Nah, apakah ada sisi positif dalam segi kalau misalnya berumpama politik itu harus belajar dari Firaun? Ada. Loh gini, orang kalau sudah punya jasa,
Orang kalau sudah mengabdikan hidupnya, kiranya kan ini harus dijadikan parameter dong, ya nggak? Parameter untuk memberikan tempat yang istimewa kepada orang yang sudah berdarah-darah, yang sudah mewakafkan materi dan waktunya untuk kepentingan politik, kepentingan Partai Kebangkitan Bangsa lah dalam hal ini, kepentingan kaum Nahdliyin dalam hal ini. Kemudian tiba-tiba ini sama sekali tidak dihargai, maka kalau Anda seperti itu, Anda harus kembali belajar berpolitik santun seperti Firaun. Gitu. Berarti ini mengumpamakan Kang Jimmy sendiri ini dengan pembahasan kita gini kan. Ya kita oke lah pasca pilkada mungkin apa yang terjadi ketika pilkada dan setelah pilkada. Nah, kita kesampingkan dulu itu, kita membahas topik yang lain. Nah, banyak yang bertanya, Kang Jimmy akan jadi apa setelah pasca kekalahan pilkada? Dan apa yang akan diperbuat Kang Jimmy meskipun tidak menjabat lagi sebagai pejabat di Kabupaten Karawang, akan tetapi apa yang akan dilakukan Kang Jimmy untuk masyarakat Kabupaten Karawang? Ya, saya mohon maaf, mohon izin ya. Saya kira semua masyarakat Karawang tahu, saya kira semua masyarakat Karawang tahu ketika saya menjabat sebagai wakil kepala daerah, itu rumah dinas itu sangat terbuka sekali. Orang nge-DM saja bisa ketemu saya. Orang messenger saja dengan FB saya bisa ketemu saya. Tanpa protokol yang lewat ajudan, lewat sekretari dan lain-lain. Mengadu ini, memohon bantuan ini, itu semuanya saya tanggung. Hari ini saya ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa bermanfaat kepada orang tidak terbatas pada jabatan dan kepangkatan saja. Walaupun hari ini saya sudah menjadi rakyat biasa, insya Allah lewat Jimmy Center ini adalah wahana untuk menerima aspirasi masyarakat. Oke, berarti bisa disebut rumah pimpinan Kabupaten Karawang untuk saat ini tertutup. Atau seperti apa ini? Ya, dicek aja silakan. Kalau masyarakatnya bisa ketemu dengan bupati, dengan wakil bupati dengan gampangnya, ya alhamdulillah, kita dukung silakan. Tapi seandainya memang pintu rumah dinasnya masih tertutup atau tidak ditempati kadang-kadang kan rumah dinasnya, ya saya mohon itu tempati dan tidak usah tiap hari, paling tidak ya sebulan 2 kali lah, luangkan waktu untuk langsung berinteraksi komunikasi dengan rakyat. Nah, ini jangan lewat program gitu. Kalau program paten, program ini, program itu kan program, rakyat nggak bisa untuk langsung curhat kepada pimpinannya. Tapi itu langsung bersentuhan sama masyarakat. Apa tidak efektif turun langsung atau melihat masyarakat? Beda banget. Rumah dinas bupati, rumah dinas wakil bupati itu dibiayai oleh negara. Jadi sudah semestinya bupati dan wakil bupati jadi babu dan jadi pelayan bagi rakyat. Tidak harus setiap hari sekali lagi. Paling tidak sebulan 2 kali. Luangkan waktu untuk menerima masyarakat berkunjung ke rumah dinas. Nah, kita berbicara Jimmy Center. Nah, apa yang ditawarkan Jimmy Center untuk masyarakat Kabupaten Karawang? Mungkin untuk supaya masyarakat berkunjung ke Jimmy Center itu apa sih yang tawarkan Jimmy Center? Kang Jimmy Center itu hadir untuk memberikan solusi bagi setiap problematika kehidupan masyarakat. Apapun itu solusinya, kecuali modal. Kalau modal kita bukan bank masyarakat kan? Bukan koperasi juga gitu. Karena begini, kita punya koneksi dengan pemerintah pusat, kita punya koneksi dengan pemerintah Jawa Barat, kita punya koneksi dengan DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten. Kita juga baik dengan bupati dan wakil bupati sekarang. Nah, kan kenapa tidak gitu? Hal-hal seperti ini kita koneksikan, kita komunikasikan dengan mereka semuanya. Begitu. Nah, kita berbicara karena kan pemenang pilkada sudah diumumkan dan sudah dilantik. Ya, saya ucapkan selamat untuk mereka semuanya. Tapi mohon maaf, saya kalah karena saya nggak nyawer. Karena nggak punya duit.
Karena banyak utang karir. Enggak, gini. Kalau secara hati mungkin sudah ikhlas, Iya. sudah legowo. Iya, menerima harus Tuhan. dong. Karena waktunya juga sudah berjalan 2 Iya, bulan ini. iya. Nah, tapi ada nggak yang ingin disampaikan untuk pimpinan yang sekarang? Iya. Mungkin kekurangan apa di masa Selika Jimmy kemarin gitu Iya. yang harus kalau misalnya program-program yang baik diteruskan, dan apa saja yang tidak boleh dilewatkan oleh pemimpin sekarang. Iya, 4,6 triliun APBD Kerawang. Sekali lagi, semenjak saya jadi wakil bupati, saya sudah menyuarakan ini. Hari ini saya sudah jadi rakyat, kembali saya suarakan. Mudah-mudahan bisa direalisasikan. Dari 4,6 triliun tersebut, sisihkanlah untuk 5 tahun ke depan 100 miliar, paling tidak untuk 3 tahun ke depan sampai 2024, sampai pilkada lagi nanti. 100 miliar duit APBD simpan di dunia perbankan. Ya. Untuk apa? Untuk membantu memberikan akses modal usaha kepada masyarakat kita yang membutuhkan pinjaman tanpa jaminan. Ada 2 substantif. Yang pertama, rakyat terbantu dalam sisi ekonomi mikro. Yang kedua, masyarakat terbantu dalam sisi mengurai pengangguran. Itu kan program Kang Jimmy di pilkada itu. Gak apa-apa direalisasikan di Realisasikan, yang baik di saya ambil. Kan gak semuanya Ini, jelek. yang menjadi sorotan di Kabupaten Karawang untuk saat ini, Ya. masalah ketenagakerjaan. Ya. Di mana yang baru-baru kan, Ya. PT kita sebutkan ya, Ya. PT AJS melakukan Ya. perekrutan Ya. besar-besaran, bahkan ribuan orang diduga menjadi korban dari kejamnya calo di Kabupaten Karawang. Sedangkan pemerintah Kabupaten Karawang sendiri sudah menggalakkan atau memprogramkan loker online. Nah, apa sih yang salah dari program tersebut? Ketegasan, goodwill, Cuman satu itu. goodwill, ketegasan. Berarti pemimpin yang sedang kurang tegas atau Kurang tegas, betul. Kurang tegas itu. harusnya seperti apa? Tegas, Ya, sesuai aturan. tegas dalam arti kan beda-beda nih. Ya. Ketegasan, ya maaf, Ya. pimpinan kita RI juga antara Jokowi dan Prabowo itu dilihat dari ketegasannya. Tapi kan ketegasan dalam arti beda-beda. Jokowi tegas juga. Tegasnya Jokowi kan beda dengan tegasnya Prabowo. Ya. Oke. Tegasnya Jokowi kasih mandat full tuh sama anak buahnya untuk melaksanakan. Walaupun Jokowi nggak action, tapi menterinya yang kerja. Untuk di Mungkin bisa jadi tegasnya Prabowo yang langsung eksekusi gitu. Kayak Kang Jimmy lah gitu. Yang langsung eksekusi. Calo dari mana-mana, Mas. Ya. Oknum tenaga kerja itu ada di pemerintahan desa. Ada oknum Karang Taruna, ada oknum LSM, ada oknum HRD, ada oknum JA, dan mbahnya oknum itu adalah Dinas Tenaga Kerja. Siap. Kita tahan dulu. Ya. Kita minum dulu. Ya. Karena obrolan kita semakin Ya. lama semakin Ngopi dulu, biar Ngopi nggak dulu. salah paham. Ya, jangan kemana-mana. Ya. Tetaplah di Media TV.